The youth of today are the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Menurut saya, Indonesia Emas tahun 2045 itu bagaimana pemudanya di hari ini. Be yourself gitu. Tunjukin apa yang ada di dalam diri kalian gitu. Keunikan kalian apapun itu nanti bisa mengikuti. Yang penting kalian udah punya niat nih. Dari punya niat, terus kalian sungguh-sungguh gitu. Pasti dapat apa yang kita mau. Jangan pernah ragu, percaya bahwa semua manusia diciptakan pasti dengan kelebihannya, dan sesulit apapun rintangannya, kalau semisal kitanya emang ada keinginan, kenapa enggak gitu, pasti semua bisa dilalui. Ini kita gerakan bareng-bareng ya. Iya. Kita istilahnya usahakan bareng-bareng. Jadi bukan hanya tugas pemerintah aja, bukan hanya tugas yang tua-tua aja, tapi yang anak kecil, anak yang muda, orang tua, semua kita berusaha ke sana gitu. Gimana caranya? Ya kita lebih sejahtera lah intinya kayak gitu ya, dan bisa bersaing di skala internasional gitu ya. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita senang sekali karena kedatangan dari teman-teman dari Moka Garut, yang lebih tepatnya nih Moka dewasanya ya, kayak Kang Hamim sama Teh Tiara. Ya makasih ya udah hadir di Primary English Podcast. Oke, sebelum kita mulai ngobrol lebih lanjut mungkin ya, kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih. Apa itu Moka, berikut mungkin kegiatan-kegiatan seru di Moka. Boleh perkenalan dulu, barangkali ada teman-teman yang istilahnya mau mengenal lebih lanjut. Kalau lagi kuliah apa, kalau udah lulus mungkin jurusan apa, dan seterusnya. Silakan. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hamim Nuryadi, asalnya dari Karangpawitan sebagai Jajaka Dewasa Kabupaten Garut tahun 2025. Sekarang lagi kuliah di Universitas Indonesia, jurusannya Sastra Arab. Sekarang masih semester 3 sih, Kang. Tingkat 2 ya? Ya, tingkat 2 Oke. semester 3. Oke, Sampurasun, wargi Garut sadayana nepangkeun, wasta pun Tiara Febrianti, Mojang Pinilih, Kabupaten Garut tahun 2025. Kawit di Kecamatan Cisompet, mangrupikeun S1 Teknik Informatika. Hatur nuhun. Oke, saya penasaran dengan jurusan yang kalian pilih dulu deh ya. Karena gini, sekarang itu masih banyak anak kelas 12 yang masih bingung nyari jurusan. Ya, siapa dulu nih mau jelaskan? Kenapa ngambil jurusan itu dan seseru apa belajar jurusan itu? Silakan. Kalau dari aku sendiri, karena aku berasal dari Cisompet, yang mana kita tuh masih di wilayah pelosok yang susah banget sama digitalisasi, dan orang sana tuh mungkin nggak aware, nggak peduli sama apa itu digitalisasi. Dan sejak SMA aku tuh udah belajar ngoding pertama kalinya untuk bikin web singkat, tampilan aja, dan dari situ mulai tertarik untuk gimana sih caranya ngoding gitu. Makanya masuk ke teknik informatika gitu, karena emang belajarnya seru, tapi mungkin nggak seru bagi orang-orang yang nggak suka. Karena kalau nggak suka pasti bawaannya pusing gitu. Ya namanya coding ada errornya gitu. Nah cuman menurut aku untuk solve problem coding tuh serunya karena pas udah selesai bisa berhasil tuh rasanya beneran satisfying ke akunya. Terus apalagi kalau udah muncul-muncul hasil-hasil yang diinginkan gitu. Oke, kalau Hamim, kenapa sastra Arab tadi ya? Iya. Kenapa sastra Arab? Sesimpel aku berasal dari pesantren, Kang. Jadi SMA aku sebelumnya itu pernah pesantren dulu. 2 tahun pesantren, abis itu keluar, abis itu melanjutin di SMA Persis gitu. Nah, waktu pertama lulus dari SMA, jadi kayak bingung juga ya, nggak ada yang ngarahin. Karena for your information, aku juga calon sarjana pertama di keluarga, yang satu-satunya kuliah nih. Jadi kayak gak ada arahan apapun dari keluarga untuk ngambil jurusan apa gitu. Nah, tahun pertama kelulusan itu sempet coba UTBK dan lolosnya itu di teknik di Polban. Oke, Nah, tapi nggak diambil. itu diambil dulu. Diambil dulu, tapi setelah menjalani beberapa bulan, aku merasakan kurang fashionnya di sini. Ini bukan bidang aku gitu. Karena sebelumnya belum pernah belajar kayak kimia, fisika, biologi yang kayak gitu-gitu. Masuk teknik otomatis kan jadi pusing banget gitu ya, karena nggak ada basic sama sekali. Nah di sana tuh kayak abis itu keluar, abis itu belajar lagi, banyak belajar dan mencoba di tahun selanjutnya, dan alhamdulillah. Meskipun ini juga bukan jurusan impian sastra Arab, tapi setidaknya di sini bisa belajar banyak gitu. Ya gimana ya, sastra Arab
itu bukan belajar Al-Quran gitu. Iya ya. Iya, kalau orang-orang kan mikirnya bahasa Arab belajar Quran, belajar Islam katanya. Ternyata tidak. Kita belajar tentang Arab gitu, budaya Arab, sejarah Arab. Kita belajar orang-orang Arab juga gitu. Jadi apa yang dipikirkan oleh orang-orang itu ya bukan itu, karena kita bukan pendidikan bahasa Arab, tapi kita sastra. Kita belajar sastra. Kita belajar itu tadi sejarah, linguistik, bahasanya. Kita belajar apalagi ya? Apa? Kultur, ya budaya itu. Itu sih, Kang. Tapi kenapa UI? Kan biasanya kalau sastra Arab yang paling dekat mungkin UIN gitu ya. Kenapa UI? Nah, kenapa UI? Kenapa UI? Karena pertama tentunya UI itu kan top 1 ya. Siapa sih orang yang nggak mau kuliah di UI Iya. gitu ya. Tapi awalnya coba-coba itu Kang ke UI. Sebelumnya nggak pernah terpikir di pikiran saya buat bisa kuliah di top 1 gitu. Waktu tahun kedua aku setelah lulus SMA, itu tuh ketolak SNBT, ketolak UTBK. Itu ada di masa dimana aku kayak terpuruk banget, bingung harus kemana, nyoba mandiri sana sini, dan akhirnya aku nyoba mandiri, yang mana pada tahun aku tuh waktu itu nggak ada uang pangkal, terus UKT-nya tuh sesuai dengan kemampuan. Oke. Abis itu coba daftar UI, waktu itu aku milihnya Sasa Arab, Geografi, sama Administrasi, Asuransi, dan Aktuaria. Oke. Karena dari 3 prodi yang aku pilih ini yang paling tinggi keketatannya itu Sasa Arab, jadi aku simpen di pilihan pertama Sasa Arab, kedua Geografi, yang ketiga yang Administrasi, Asuransi, dan Aktuaria. Dan aku tuh expect-nya tuh bakal lolosnya di pilihan kedua, karena tuh aku pengennya Geografi. Ternyata di pilihan pertama Sasa Arab gitu ya. Mau tidak mau ya nggak apa-apa lah dijalanin gitu. Itu sih Oke. awal mulanya kenapa sastra Arab gitu. Menarik ya. Nah, Tiara ini kan udah selesai ya. Betul. Coba kasih gambaran deh. Ini kan tadi disampaikan juga bahwa sedikit sekali orang yang berpikir bahwa teknik informatika itu naon sih gitu ya. Coba dikasih gambaran. Kayak misalkan mata kuliahnya selain coding apa aja nih? Oke, jadi kalau misal mata kuliah kita mayoritas coding, tapi yang sebelum Berarti kita pakai nge- Python atau apa? pakai Python Python, ya? JavaScript, PHP kita pakai gitu. Nah, cuman untuk membuka gerbang logika biasanya banyak sekali mata kuliah matematika. Jadi matematikanya nggak Oke. cuma 2, agak cuma 1 gitu. Bisa matematika dasar, matematika diskrit, ada kalkulusnya juga gitu. Nah, kita belajar semuanya untuk membuka gerbang logika, karena ngoding itu beneran logika kita yang dipakai gitu. Karena itu sangkut pautnya sama matematika, gerbang logika itu. Dan karena banyak sekali bahasa pemrograman, jadinya kita mayoritas kita nggak memahami bahasa pemrograman yang kita pakai, tapi gimana caranya logikanya tetap sampai kayak gitu. Oke, ini kan sudah ada AI ya. Ini Betul. saya penasaran aja nih. Bahkan si CEO Nvidia bilang katanya untuk pengguna atau untuk belajar coding itu sudah bisa dihandle oleh AI. Betul. Ya, gimana tuh? Betul sekali, karena rata-rata aku juga kalau misalnya bingung codingnya gimana lagi, aku tanya ChatGPT juga sebenarnya gitu. Karena sebenarnya AI itu sangat membantu, bukan membantu dalam artian peran kita jadi hilang, peran manusia jadi hilang, tapi membantu pekerjaan kita justru lebih mudah, sehingga waktu kita lebih efisien. Karena kan misal kita untuk mengatasi sebuah error, kita bisa memerlukan waktu lama untuk berpikir gitu. Nah, tapi dengan adanya AI, misal kita cari tahu nih error kita karena ini, terus si AI bantu, kamu harus coba pakai kode ini gitu. Dan itu menurut aku rata-rata memang orang berpikir bahwa AI akan menggantikan peran manusia gitu, mengurangi pekerjaan gitu, lapangan kerja dipakai sama AI gitu. Menurut aku enggak sih, justru peran AI itu membantu pekerjaan manusia lebih mudah gitu. Jadi efisien, produktif, dan Betul. seterusnya ya. Betul. Saya setuju dengan statement itu. Satu pelajaran yang paling seru menurut kalian ketika kuliah? Kalau aku, karena aku fokusnya di AI, aku suka banget ngoding pakai Python. Jadi aku suka sekali materi tentang kecerdasan buatan. Kalau Hamim apa nih? Meskipun masih semester 3, Iya, masih mungkin semester ada. 3. Apakah di sejarahnya atau di kebudayaannya atau apa yang paling seru? Kalau untuk saat ini sih aku belajar linguistik sih yang paling Linguistiknya ya? seru gitu. Karena kalau misalnya belajar bahasa di pesantren dulu gitu, kita belajar bahasa pakai bahasa Arab. Tapi kalau di sekarang kuliah justru kita pakai bahasa linguistik. Kita bahasa Arab tapi apa ya?
referensi kita tuh dari buku-buku bahasa Inggris. Oh, Jadi ya. otomatis kita tuh harus translate dulu ke bahasa Indonesia, nanti Langsung translate cara. ke bahasa Arab gitu. Jadi lebih rumit lagi gitu kalau di sana. Dan pelajaran yang aku dapatkan juga di sana sih, aku bertemu dengan banyak orang sih dari Iya. berbagai daerah. Itu sih privilege-nya, kesenangan aku bisa bertemu dari orang-orang dari berbagai daerah kalau di Satu sana. angkatan berapa kelas kalau Hamim? Kalau aku ada 3 kelas. 3 kelas, Mm-mm. banyak ya. Kalau Tiara yang angkatan yang paling Kak? Angkatan aku ada 4 kelas. Ya lumayan juga ya. Oke, nah ini mungkin sekilas aja ya, karena saya yakin banyak anak kelas 12 yang masih kebingungan nih. Barangkali sekarang lagi sedang nonton, itu bisa jadi referensi, oh sastra Adamtik gitu, teknik informatika teh gitu ya. Mungkin lebih lanjutnya bisa tanya-tanya via DM ya, ke Iya. Hamim atau ke Tiara ya. Saya yakin banyak sekali nih yang kebingungan, dan jangan lagi ada cerita, saya masalah jurusan, nah kan kasihan. Makanya sekarang persiapkan nih gitu, tanya-tanya dulu ke kakak-kakak gitu, atau ke ini nih, ke Mojang Jajaka. Ini kan banyak sekali ya. Yang kuliah mah berarti yang dewasa ada sekitar 20-an lah taruh ya. DM aja nggak apa-apa ya. Tanya-tanya kan silaturahmi, itu kan nanya-nanya positif gitu ya. Oke, sekarang saya pingin lanjut ke pertanyaan terkait Mojang Jajakanya ya. Kenapa kalian memutuskan mengikuti ajang ini? Itu dulu. Coba siapa yang mau jawab dulu? Saya dulu aja. Dari saya pribadi, kenapa saya memutuskan menjadi Mojang Jajaka? Tentunya ini saya terinspirasi dari Jajaka Pinilih Rumaja tahun 2019. Dulu saya masih kelas 3 SMP. Tahun 2019 masih kelas 3 SMP. Waktu itu tuh ada berita, ada Kang Trendika, Jajaka Pinilih Rumaja Kabupaten Garut tahun 2019. Wah, dari sana kan saya udah mulai kayak, wah Jajaka, apa nih Jajaka gitu, apa nih Mojang Jajaka. Dari sana mulai kayak journaling, cari-cari info. Wah, ternyata tertarik nih jadi Mojang Jajaka. Nah, waktu kelas 9 itu naik ke kelas 10, tadinya mau niat, ternyata saya harus pesantren dan juga waktu itu COVID. Otomatis kan nggak terlaksana nih pasang kirim Mojang Jajaka tahun 2021 sama 20 sama 21. Iya. Nah, di tahun 2022 saya juga sempat ikut nyoba. seleksi, nyoba. Waktu itu nyobanya Rumaja, tapi qadarullah waktu itu belum dapat kesempatan untuk jadi finalis. Mungkin karena keluaran dari pesantren, masih belum tahu apa-apa tentang dunia luar, terus kayak belum tahu grooming kayak gini-gini, ya gitulah gitu dulu gitu. Tapi setelah beberapa tahun gitu, akhirnya di tahun 2025 ini saya nyoba kembali karena mungkin ada kesempatannya. Waktu itu juga bertepatan waktu saya libur kuliah juga 3 bulan. Otomatis kan saya tetap stay di Garut nih. Jadi kayak punya banyak waktu luang untuk bisa ikutan ajang ini. Dan ya mungkin rezekinya di tahun ini bisa ikutan dan alhamdulillah ya langsung menang. Alhamdulillah gitu ya. Mimpi yang sempat tertunda di tahun 2019 akhirnya bisa terrealisasikan di tahun ini gitu. Emang sudah ditulis lagi libur, menang pula ya. Tiara gimana kalau Tiara ceritanya? Sama seperti Hamim, apa yang mungkin dilakukan Tiara saat ini juga berawal dari inspirasi. Kalau Hamim terinspirasi oleh Kang Trendika, kalau aku terinspirasi oleh Teh Rahma. Beliau Mojang Pinilih Dewasa juga dari Cikajang. Kalau nggak salah tahun 2017. Oke. Nah, sebenarnya rasanya tuh kayak, kan saya dari Cisompet dan informasi seperti itu sangat jarang untuk didengar gitu, dan mayoritas kita taunya dari Instagram, dari sosial media gitu. Nah, saat itu ada Mojang dari Cisompet juga yang ikut, Teh Yesi Gusman namanya. Karena beliau cantik gitu, terus ngerasa saat beliau ikut tuh kayak wah keren banget gitu, terus ngelihat pinilihnya beneran pinter dan benar-benar masagi gitu ya kalau di Mojang tuh. Dan mulai ada keinginan gitu, gimana caranya biar bisa jadi Mojang gitu. Nah, dari sana mulai ngikut-ngikutin gitu. Oh, ternyata Mojang tuh emang harus pinter nih ngomongnya gitu. Maksudnya ngomongnya tuh harus beneran, bukan sekedar baceo, bukan sekedar balelo, tapi beneran ada isinya gitu. Nah, saya mulai belajar gimana caranya bicara bagus, terus bagaimana literasi saya juga ditingkatkan, karena nggak mungkin kita asal jeplak ngomong gitu, kita harus literasinya juga harus kuat. Nah, dari 2017 ke 2019 sebenarnya saya rencananya mau ikut yang Rumaja juga tahun Kang Trendika itu. Namun karena memang kesempatannya sulit, karena saat itu masih SMA juga, terus dari Cisompet jauh ya Kang, Cisompet gitu, harus banyak sekali perjalanannya, dan baru ada kesempatan untuk ikut tahun ini gitu. Jadi dan menang lagi. Ya alhamdulillah ya.
Jadi mungkin ini semua sudah dituliskan ya. Jadi sekarang untuk 2025 Tiara sama Hamim ya menjabat. Ini saya pengen nanya lagi terkait ini deh. Gimana proses kalian ketika pemilihan yang kemarin nih gitu. Biar teman-teman istilahnya sedikit ada gambaran. Mungkin yang lagi mempersiapkan untuk tahun depan, insya Allah ada lagi ya, insya Allah ya. Insyaallah. Biar ada gambaran apa sih yang harus dipersiapkan ketika menjadi ataupun mau mengikuti ajang Mojang Jajaka Garut khususnya. Kalau aku pribadi, rata-rata kan orang suka mikir, kayaknya aku nggak bisa gitu, aku insecure gitu buat ngikutin itu. Kalau menurut aku, percaya sama kemampuan sendiri, Ya. lupakan latar belakang gimana pun, terus persiapkan. Karena percuma ada keinginan tapi nggak dipersiapkan gitu. Kalau semisal sekarang udah ada keinginannya, persiapkan dari sekarang meskipun belum ada pengumuman dibuka pendaftaran MOKA gitu. Nah, dari sana jangan pernah ragu bahwa saya nggak cantik, saya nggak pintar, saya nggak kuliah gitu. Percaya bahwa semua manusia diciptakan pasti dengan kelebihannya. Dan sesulit apapun rintangannya, kayak mungkin aku kemarin juga lagi sambil skripsian, sambil ikut pasanggiri juga. Kalau semisal kitanya emang ada keinginan, kenapa enggak gitu? Pasti semua bisa dilalui gitu. Hamim, apa nih tipsnya? Kalau dari saya pribadi sama kayak Teh Tiara sih sebenarnya, be yourself gitu, tunjukin apa yang ada di dalam diri kalian gitu, keunikan kalian apapun itu nanti bisa mengikuti, yang penting kalian udah punya niat nih, dari punya niat terus kalian sungguh-sungguh gitu, nah dari sana bisa kalau udah sungguh-sungguh ya pasti dapat apa yang kita mau, kan dalam Mahfudzah juga ada manjada wajada, siapa yang bersungguh maka ia bakal mendapatkan apa yang ia mau gitu. Maka dari itu meskipun kalian dari sekarang belum persiapan, kalian belum menyiapkan semuanya gitu, tapi ketika nanti emang dibuka pendaftaran lagi pasanggiri, Ikut aja ya. iya ikut aja pokoknya gitu. Nah, kalau dari segi tantangan, ini kan pasti ada tantangan. Tiap finalis pasti punya tantangan yang beda-beda nih ketika ajang ini ya. Dari Tiara sendiri atau dari Hamim, apa yang menjadi tantangan terberat kemarin? Tantangannya kita ada penugasan. Jadi selama prakarantina itu kita dikasih tugas gitu sama MOKA tuh. Nah, penugasannya itu ada sabab budaya, sabab wisata. Gimana caranya setiap finalis itu beda gitu ke tempat yang berbeda yang ada di Garut, otomatis. Boleh kasih gambaran dikit nih, sabab budaya apa, sabab wisata apa, barangkali ada yang belum tahu nih ya. Oke, sabab budaya itu kita berkunjung ke salah satu, bisa berupa sanggar gitu untuk mengenal budaya apa yang ada di sana gitu. Untuk sabab wisata kita berangkat ke sebuah pariwisata yang ada di Garut, tapi emang yang benar-benar jarang gitu, masih jarang dikunjungi. Nah, tugas kita itu gimana caranya kita bisa buat konten di sana, memperkenalkan bahwa Garut itu ada budaya ini, misalnya ada wisata ini, ada ekonomi kreatif ini. Nah, dan setiap finalis itu harus beda-beda nih, Kang. Oh, nggak boleh sama nggak boleh sama gitu, ke tempatnya harus beda-beda, dan itu beneran tantangan yang menurut aku lumayan menguras pikiran gitu. Tapi Karena aya nu rebutan tuh, misalkan Iya. ini udah sama saya, enggak ini sama saya gitu ada ya. Betul. Oke. Jadi kita duluan list gitu kan. Ini udah sama ini, kemana lagi ya? Ini udah sama ini. Nah, kayak gitu. Jadi itu beneran salah satu tantangan yang beneran membekas selama audisi seleksi kemarin. Itu Tiara. Kalau Hamim apa nih yang paling nantang? paling menantang sama kayak Teh Tiara, sabab budaya, sabab wisata, sama sabab karya gitu. Dengan adanya sabab-sababan ini justru menjadikan kita tuh jadi tahu, oh ternyata di Garut ada budaya ini yang belum kita tahu. Seperti saya kan kemarin mengunjungi Rampak Kohkol nih. Rampak Kohkol. Apa nih? Iya, Rampak Kohkol. Saya sebelumnya juga belum tahu apa itu Rampak Kohkol. Ternyata pas mengunjungi ke Margawati itu tuh kayak kalau zaman dulu katanya tuh itu tuh buat manggil, misalnya ayo warga kumpul, ada orang pamaling, ada ini. Nah, itu tuh sekarang dijadiin Rampak Kohkol gitu, pertunjukan khas dari Margawati gitu. Pokoknya dengan adanya sabah-sabah ini menjadikan kita tuh lebih tahu budaya-budaya yang belum kita ketahui sebelumnya di Garut gitu. Menarik, ya. Nah, untuk tantangannya mungkin
Kalau dari aku juga kemarin ada beberapa waktu di mana aku juga harus pergi ke Jakarta buat Oh. misalnya ada kepanitiaan terus tapi harus balik lagi ke Garut gitu. Mungkin itu sih di membagi Waktu waktunya. berarti ya? Iya, waktunya. Oh, oke. Iya. Kalau Tiara tadi Sabah Budaya kemana? Kalau Sabah Budaya saya ke salah satu sanggar Karinding, itu ada di Kadungora. Oh, Kadungora. Betul. Oke, deket James berarti. James. Dekat James. Oke. Nah, tadi kan tantangan nih yang istilahnya, wah ini kayaknya berat nih. Tapi kalau yang paling seru nih, selama menjabat jadi Moka, ini boleh pas acara finalis atau mungkin kegiatan boleh. Apa yang paling seru? Biar teman-teman semakin penasaran nih dengan kegiatan Moka. Kalau dari aku yang paling seru tentunya dari rangkaian audisi sampai grand final itu seru banget teman-teman. Percayalah bahwa di sana kita banyak banget dapat pelajaran. Kayak aku sendiri nih, dulu aku orangnya nggak pernah pakai jambol-jambol kayak gini, nggak pernah bikin jambol-jambol kayak gini. Tapi ketika aku masuk Moka, jadi diajarin bagaimana cara grooming diri gitu, bagaimana cara kita menata dari atas rambut sampai bawah gitu. Dari sana banyak belajar pokoknya, baik itu belajar public speaking, belajar bagaimana cara duduk, cara berbicara, belajar untuk grooming, belajar untuk bertemu dengan orang tua harus bagaimana. Pokoknya dari sana banyak banget pelajaran yang ngebuat aku tuh kayak ternyata dengan aku masuk Moka tuh membuka pandangan baru gitu. Oke. Tiara gimana? Kalau dari aku pribadi yang paling seru itu ketika karantina. Karantina Jadi kan ya? kita Berapa hari? 4 hari 4 hari 3 malam lah ya kita karantina, dan kita beneran bareng-bareng semuanya gitu, kemana-kemana. 44 berarti ya? Oke. Sama yang rumaja gitu, itu seru banget karena kita di sana saling mengingatkan gitu. Terus kita belajar pun kita bareng ya Kang. Waktu kita mau grand final pun kita sempet-sempetnya masih belajar bareng gitu, dan itu menunjukkan bahwa kita tuh bukan hanya untuk kompetisi loh gitu, karena ada keinginan untuk kita sharing pun menunjukkan bahwa kita beneran sama-sama untuk maju bareng, bukan maju satu sendirian gitu. Dari sana kayak kerasa kolaborasinya sama semua orang, apalagi Mojang Jajaka Dewasa karena aku sama-sama dewasa. Jadi kerasa banget kolaborasi, kita saling ngasih tahu, kita saling reminder, apalagi pas grand final gitu. Jadi ini seru-seruan intinya ya. Capek tapi seru Capek mungkin tapi ya. seru, Ya, betul. capek banget bisa. Kasih gambaran deh dikit mengenai persyaratan. Ini barangkali teman-teman, meskipun ini bisa diakses ya sebenarnya di Iya. Instagramnya atau di websitenya, tapi mungkin biar tambah penasaran. Coba apa aja persyaratan supaya bisa ikut ke Mojang Jajaka? Yang pertama domisilinya di Garut. Harus tentu. Garut ya, karena Harus. Kabupaten Garut makanya. Oke. Betul. Kemudian batasan usia, ada remaja dan dewasa, itu Oke. dibedakan. Kalau yang dewasa maksimal 23 tahun aku kemarin. Kemudian pastikan juga ada memiliki, sebenarnya ini nggak terlalu persyaratan yang wajib gitu, namun ya setidaknya mengenal gitu Garut itu kayak gimana, baik itu sejarahnya atau budaya-budaya Garutnya, apa sih Garut itu pariwisatanya terkenal dengan apa gitu. Nah, mungkin diawali persyaratannya kayak gitu. Oke, Iya. jadi informasi seputar Garut. Nah, Betul. dari Hamim ada tambahan Dan apa dari nih? tambahan mungkin ini opsional tapi ya jadi nilai tambah aja. Ini untuk kemampuan bahasa Inggris itu menjadi nilai tambah. Ya sebisa mungkin kita kuasai bahasa Sunda sama bahasa Indonesia, tetapi untuk bahasa Inggris itu menjadi nilai tambah gitu. Tetapi ya bagaimanapun juga dari mulai seleksi sampai nanti juga pasti ditanya bahasa Inggris Ada gitu. bahasa Inggrisnya. Iya, dari bahasa Inggris terus mungkin dari bakat juga gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman yang belum punya bakat, itu bisa dilatih kok. Saya juga awalnya nggak punya bakat tapi bisa dilatih. Ini maksudnya unjuk kabisa ya? Unjuk kabisa, Hamim untuk unjuk nampilin kabisa. apa unjuk kabisa? Kemarin itu cuma tari 3 menit, itu pun diajarin ngedadak sama temen gitu. Oh, jadi ini ya karena banyak orang nih yang berpikir, saya itu bisa nanaon cenah. Iya. Ternyata Hamim cuma berapa minggu tadi? Sebenarnya latihannya cuma 2 minggu, 2 minggu ya? dan penampilannya itu cuma 3 menit teman-teman. Oh, Tenang jadi aja bisa kok. ya, Iya, tenang bisa, aja ya. semua bisa Oke. dilatih Kalau kok. Tiara nampilin apa? Kalau saya nyanyi. Nyanyi ya. Oke, berarti itu sama latihan juga sebelumnya. Latihan sih, sebenarnya memang bukan penyanyi banget kayaknya, jadi ya udahlah nyanyi aja karena emang sedikit bisa gitu. Jadi nih, ini banyak nih teman-teman yang istilahnya insecure dengan unjuk kabisanya gitu. ya. Jadi aman ya sebenarnya bisa ya. Aman, bisa. Oke. Karena kemarin itu coba sebutin ada apa aja unjuk kabisa dari teman-teman yang lain. Berarti nari, nyanyi, apalagi? Silat, Silat ya. ada yang main alat musik juga, Alat musik ada, kecapi, oke. yang kayak gitu. Apalagi? Terus ada
apa ya? Pidato ada nggak? Speech nggak ada. Enggak. Jadi kebanyakan itu berarti antara nari, alat musik itu bisa tradisional ataupun modern. Kemudian nari mungkin kebanyakannya yang Iya, budaya betul. gitu. Oke. Yang mungkin berarti yang masih ada relevan dengan budaya mungkin ya, Iya, apalagi betul. budaya Sunda. Nah kalau pas wawancara nih, kan banyak juga nih orang yang istilahnya, alah saya wawancara sebenarnya ditanya naon. Coba kasih spill dikit, pertanyaan apa yang masih ingat dari tim? Pertanyaan yang sering ditanyakan tuh utamanya tentang kelebihan sama kekurangan diri sendiri. Oke. Itu rata-rata dari audisi sampai deep interview kemarin terakhir tuh masih selalu aja dipertanyakan gitu, kekurangan dan kelebihan itu lebih ke seberapa percaya sama kemampuan Iya. sendiri mungkin ya, terus gimana cara mengatasi kekurangan yang dimiliki gitu. Terus selain itu pertanyaan-pertanyaan yang mayoritas merujuk sama advokasi. Karena kan kita itu tujuannya untuk memberikan peran, berkontribusi untuk Kabupaten Garut. Nah, kira-kira apa yang mungkin saat ini sedang dilakukan gitu. Nah, kebanyakan pertanyaan untuk advokasi gitu. Kalau Mim apa? Nah, jadi teman-teman nanti tuh kita tuh bakalan ada sesi wawancara bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama bahasa Sunda. Oke, jadi Nah, harus 3 bahasa ini iya, ya. 3 bahasa, itu beda-beda juri, kita harus memakai beda-beda bahasa. Ya, mungkin gak jauh kalau misalnya dari awal seleksi sampai awal seleksi audisi, terus jadi finalis, itu paling seputar dengan kebudayaan, pariwisata, sama ekonomi kreatif gitu. Ekonomi Tapi kreatif. nanti ada sesi di mana kita udah jadi finalis dan lagi karantina, ada yang namanya deep interview. Deep interview tuh kayak pertanyaan yang deep banget terkait dengan personality kita gitu. Mungkin satu pertanyaan yang Masih ingat? di saya itu coba ceritakan titik terendah Anda gitu. Nah, Oh, itu waktu menarik, itu. menarik. Iya, jadi waktu deep interview itu emang sesi paling deep banget mengenali diri sendiri itu bagaimana gitu. Tadi kan disampaikan bahwa apa kelebihan dan kekurangan kalian, banyak hal-hal seperti itu. Ini saya pengen nanya juga, apa sih yang membuat kalian menang kira-kira? Wih, Wih. apa ya? Mungkin kalau ini mungkin prediksi saya ya, karena kelebihan saya mungkin lebih ke leadership, public Ya. speaking, kemudian saya juga memiliki pengalaman-pengalaman sosial yang sudah dijalankan. Mungkin itu menjadi kelebihan-kelebihan saya yang kemudian menjadikan saya di posisi ini gitu. Namun karena saya juga manusia ya Kang, saya juga banyak sekali kekurangannya yang mungkin sampai saat ini masih saya terus perbaiki. Salah satunya adalah kemampuan saya dalam berbahasa Inggris gitu. Karena TOEFL saya sebenarnya masih rendah gitu, tapi ya sedikit lagi mungkin ke 500 gitu. Bisa, Tapi bisa. untuk speaking tuh kayak masih sulit banget gitu. Gimana sih biar pede speaking tuh susah gitu. Kadang masih berpikir-pikir ini verbnya apa ya, vocabulary-nya apa gitu. Apakah ini harus menyusun pakai verb 3 atau gimana? Saya pakai ing atau saya pakai apa gitu. Saya masih jujur ketika saya berbicara dengan bahasa Inggris, saya masih kesulitan gitu untuk menggunakan bahasa Inggris kayak gitu, dan itu salah satu kekurangan yang selalu saya usahakan untuk diperbaiki hari demi hari. Bisa, selalu bisa. Amim apa, Amim? Kalau dari saya pribadi, Tapi kalian itu nggak, maaf ya dipotong, kalian itu tidak sepasang kan? enggak. Enggak. Enggak ya kan? Enggak. Kalau kemarin kita podcast sama Cinta sama Rilo itu kan satu pasang Iya, ya? sepasang. Dan menang Mereka gitu. betul. Iya. Ini mah beda Beda, pasangan. iya, Oke, beda. menarik. Gimana Hamim? Kalau dari saya pribadi, setelah mengenali diri sendiri, yang menjadi kelebihan saya tentunya yang pertama di bidang public speaking gitu. Oke. Tetapi di sisi lain gitu, saya juga kadang suka ngerasa insecure ketika melihat teman-teman yang sangat lancar dengan public speakingnya, sedangkan saya masih agak loading, masih agak terbata-bata gitu. Saya merasa saya lebih di public speaking, tapi ketika disandingkan dengan teman-teman yang lebih, saya juga selalu merasa kurang gitu. Yeah. Yang pertama itu public speaking, yang kedua mungkin ketika pasang giri ini saya sepenuh hati gitu. Jadi saya melakukan dengan Persiapan hampir setengah-setengah. Iya. All out. Nggak setengah-setengah, all out teman-teman. Jadi dari segi penampilan gitu, dari setiap pertemuan saya mencoba untuk bisa maksimal gitu. Jadi nggak setengah-setengah. Kalau misalnya bagus ya bagus sekalian Yeah. gitu. Kalau Oke. kekurangannya mungkin sama kayak Teh Tiara gitu, di bahasa Inggris gitu. Serius ya? Iya, saya ngerti gitu bahasa Inggris, tapi ketika udah speaking gitu, udah ngomong gitu, kadang suka belibet, kadang suka kayak ini ngomongin apa sih gitu. Jadi kadang suka ya
belum belum lancar di Bisa, bidang speaking-nya tinggal gitu, latihan iya. aja ya, insya Iya. Allah bisa ya. Ya, intinya kita masih butuh primary English Iya, mungkin ya betul. untuk mempersiapkan Makanya bahasa ya Inggris. kita belajar bareng-bareng ya, kolaborasi Betul. gimana caranya. Karena saya yakin sebenarnya bukan hanya bahasa Inggris aja, semua pelajaran itu selama mau ya, selama mau kemudian istilahnya sabar. Kan nggak ada yang instan ya. Yang instan tuh cuma kopi sama mie. 5 menit jadi. Heeh. Nah, kalau pelajaran mah kan kayak bahasa Inggris, matematika, itu kan perlu waktu. Nggak bisa misalkan sebulan langsung lancar dari nol, nggak bisa. Ya minimal harus ada kerja kerasnya, waktu, shadingnya waktu, pasti bisa kok. Ya, apapun itulah selain bahasa Inggris juga bisa. Ya. Selanjutnya, ini kalian sedang apa nih ke depannya yang akan kalian lalui di Mojang Jajaka? Ada acara selanjutnya apa nih? Sedang mempersiapkan apa? Kalau sebenarnya kita kan setelah dari Mojang Jajaka Kabupaten Garut, kita akan dikirimkan ke Mojang Jajaka Jawa Barat. Nah, mungkin saya dan Kang Hamim sedang mempersiapkan itu karena saya percaya bahwa well prepare akan menghasilkan hasil yang baik juga gitu. Jadi dan kita juga sedang merencanakan program bersama yang mungkin bisa diimplementasikan untuk ke Jawa Barat nanti. Betul banget apa yang dikatakan sama Teh Tiara bahwa kita lagi ngerancang nih program apa yang akan kita implementasikan untuk Kabupaten Garut ini dan kita sedang persiapan untuk melaju ke Jawa Barat gitu. Ini udah ada spill bulan apa? Tahun ini atau tahun depan? Tahun depan. Tahun depan ya, bulan Iya. apa udah ada spill belum? Belum ada Belum ada sih. ya. Ya mudah-mudahan kita doakan ya yang terbaik ya. Kita Amin. dukung bareng-bareng dari Mojang Jajaka. Pokoknya masing juara lah. Amin. Tapi kalau melihat dari tahun sekarang di pertengahan tahun sih gitu. Rata-rata di bulan-bulan Rata-rata itu ya. Ya rata-rata. mudah-mudahan lah lancar. Amin. Dan persiapannya juga ya mudah-mudahan kita dukung lah intinya ya lewat doa, lewat support dan seterusnya. Dan ini juga warga Garut nih ya. Kita bantu dan support lah. Bentuknya bisa beragam kan ya, bisa Ya, lewat betul banget. apapun itu ya. Oke, ini saya masih penasaran selama prosesnya juga nih ya. Ini kalian tadi sampaikan bahwa kami tuh tidak bersaing loh misalkan ya di ajang ini gitu ya. Tapi gimana caranya gitu kalian bisa sampai membagi masalah waktunya nih? Ini kan kalau Haming kebetulan tadi pas ajang ini lagi liburan Lagi libur. ya. Tapi kan mungkin ada kegiatan lain. Kalau Tiara mungkin lagi skripsi. Betul. Kasih tips dong, gimana caranya memanage waktu? Karena saya yakin ini masih banyak orang yang kewalahan mengenai manage waktu. Tipsnya gimana? Kalau dari saya pribadi justru yang menjadi kendala saya itu saat ini gitu, yang menjadi tantangan saya itu saat ini sedang menjabat dan saya tinggalnya di Jakarta gitu. Jadi harus bolak-balik Jakarta Garut dan itu melelahkan banget kalau menurut saya ya. Tapi bagaimanapun juga ini udah menjadi tugas, ini udah menjadi kewajiban dan mau tidak mau harus bisa membagi waktu di mana saya harus di Garut, di mana saya harus di Jakarta, itu harus bisa membagi waktu. Dari saya pribadi, kalau misalnya lagi libur nih, misalnya Sabtu Minggu kan libur, kadang-kadang Jumat juga kelasnya itu asinkronus, jadi nggak masuk kelas. Jadi kalau misalnya ada tugas di hari Sabtu Minggu, saya langsung berangkat dari Jakarta ke Garut gitu. Tetapi kalau misalnya di hari-hari biasa nih, hari-hari weekday, tentunya saya tidak bisa gitu, dan bisa digantikan sama Teman yang lain teman ya. yang lain gitu, yang emang siap untuk bisa menggantikan gitu. Nah, itu sih. Tiara gimana? Kalau soal waktu saya rasa memang semua manusia, semua orang pasti selalu ada aja ya masalah tentang manage waktu. Cuma kalau aku karena kemarin juga lagi skripsian, terus kan ada kerjaan juga gitu. Terus ikut Pasanggiri Moka gitu. Cara membagi waktu saya adalah membagi prioritasnya. Karena mungkin kegiatan Moka selama 3 bulan itu mayoritas Sabtu Minggu, berarti saya Sabtu Minggu nggak boleh ngapa-ngapain. Saya kerjain skripsi berarti di hari-hari lain gitu, selain ikut Moka gitu, sambil saya kerja di beberapa waktu jam makan siang kah gitu saya kerjakan skripsinya atau malam gitu. Dan menurut saya memang membagi dan mengetahui prioritas itu penting karena ada hal yang memang urgent untuk dikerjakan saat itu, ada juga yang bisa bukan menanti-nantikan pekerjaan ya, tapi ada yang mungkin bisa kita geser waktunya ke waktu yang lain gitu. Jadi tetap ya istilahnya kita punya waktu 24 jam sama tiap Sama, riset sama ya. Tinggal mungkin
mana yang istilahnya produktif gitu, mana yang malas-malesan gitu. Tinggal milih aja sebenarnya ya. Iya, Betul. benar banget. Mau malas-malesan atau mau produktif gitu aja ya. Betul Oke, banget, iya. Nah, kalau gini nih, kan semua orang itu nggak mungkin semangat terus. Pasti ada istilahnya moodnya lagi moody lah, nggak mau pingin ngapa-ngapain, lagi malas gitu ya. Burnout. Lagi burnout bener tuh ya. Lagi stres-stresnya tuh kerjaan atau kuliah gitu ya. Apa yang menjadi mood booster kalian supaya wah jadi semangat lagi nih? Apakah kan banyak ya orang kadang ada yang lewat makanan, Mm-mm. ada yang lewat lagu, atau lewat temennya gitu. Kalau kalian apa? Kalau dari saya pribadi lewat tidur sih. Tidur ya? Iya bener, tidur Cas gitu. energi. Iya. Jadi saya pribadi kalau misalnya lagi burnout, lagi capek, lagi lelah, pokoknya lagi pusing di pikiran, banyak banget hal yang harus dipikirkan, saya berhenti sejenak dari elektronik gitu, saya nonaktifin sosmed, Oh. pokoknya jauh-jauh dari HP gitu. Abis itu saya tidur gitu. Setelah tidur ya kita bisa bisa fresh kembali gitu. Itu sih Ya, kalau menarik. aku. Oke, kalau Tiara apa? Kalau saya justru makanan ya, Oh, makanan oke. manis lebih khususnya, karena itu mungkin cheating day gitu, karena emang harus menjaga makanan ya. Nah, jadi kalau memang lagi stres dan lagi nggak mood ngapa-ngapain, selalu menyediakan makanan manis dan itu jadi salah satu mood booster aku. Jadi kan orang beda-beda ya. Beda-beda, Iya. iya. Kita teman-teman kita juga kadang ada juga nih yang aneh. Ada teman saya mood boosternya itu kerja. Itu kan sih. Itu kan jarang ya. Ada, jadi dia kalau diem justru burn out. Oh, Jadi kalau oke. misalkan untuk mood booster kamu, namanya ya saya kerja, ngelakuin apapun katanya. Apakah entah itu beres-beres rumah atau mungkin ngerjain yang lain. Ternyata orang beda-beda ya. Iya, benar. Ini nih pertanyaan selanjutnya. Ada perbedaan nggak sih Tiara dan Hamim sebelum menjadi Moka dan setelah menjadi Moka? Kalau ada, apa itu? Followers naik? Alhamdulillah. Oke. Apa kira-kira? Kalau perbedaannya tentu banyak banget. Moka udah ngebawa aku sejauh ini aja. Asik. Maksud dari gimana ya? Jadi sebelum aku menjadi Moka, tentunya orangnya yang tidak teratur gitu. Kadang suka menyepelekan sesuatu, nggak aware terhadap sesuatu gitu. Kadang nggak bisa membagi waktu juga gitu, dan nggak bisa well grooming sih. Tetapi ketika aku udah masuk Moka, ya belajar banyak di sini gitu. Bisa membuat pribadi lebih baik dan bisa menjadikan baik dari sebelumnya pokoknya. Tiara apa? Kalau untuk diri sendiri, saya ngerasa setelah ikut Moka tuh lebih sering pengen tahu budaya Garut. Karena ternyata kan setelah penugasan Moka tuh banyak juga ya budaya yang nggak aku tahu. Mungkin mayoritas aku taunya ada Surak Ibra. Namun ada juga ternyata berbagai budaya yang emang belum aku ketahui, dan dari situ selalu pengen ikut kegiatan-kegiatan kebudayaan. Baik itu kayak ada festivalnya NET gitu. Oh ya, yang kemarin ya. Betul gitu. Nah, jadi selalu pengen terkolaborasi dengan orang lain, terkoneksi dengan orang lain dan mengikuti kegiatannya gitu. Terus ada kelas membatik, saya pengen ikut gitu. Pengen bener-bener belajar agar saya itu bisa gitu. Kemudian kan setelah bisa itu saya juga bisa sharing ke orang-orang lain. Nah, selain itu mungkin dari pandangan orang lain saya merasa saya lebih dilihat gitu. Bukan dilihat karena ini cantik, tapi karena ternyata Tiara itu melakukan ini gitu. Dari berbagai kegiatan yang saya lakukan, kemudian saya share di sosial media, orang-orang melihat dan memang engagement memang naik ya, dan itu mungkin waktu yang tepat untuk saya berbagi gitu. Iya, jadi ini harus dimanfaatkan sebaik-baik ya, sebaik-baiknya gitu. Ini kan momen kalian. Betul. Kemarin saya ngobrol ke Cinta sama Rilo. Sering nongkrong nggak kalian? Kata saya, ini 4-4. Sering-sering lah kata saya. Kenapa? Ya ini kan 4-4 ini tuh orang terpilih, orang-orang terfilter, punya pemikiran yang beda-beda. Kayaknya bagus kalau ngobrolin misalkan masalah ide, tukar pikiran kata saya. Karena setahun tuh nggak akan kerasa. Nanti tuh jual ayah kemana gitu, ini udah kemana gitu. Mumpung lagi penugasan kata saya, ini mumpung lagi hangat-hangatnya. Banyakin nongkrong kata saya, bukan ngomporin ya kata saya, ini bukan ngomporin dong, tapi lebar gitu, lebar ke waktu gitu. Jadi kan ini istilahnya ya tukar pikiran. Tapi kan setidaknya ketika ketemu orang itu bisa ngerilis stres loh, sedikitnya ya, mengurangi beban pikiran gitu. Kita tuh curhat, ya sedikit curhat atau seserian itu sebatas itu tuh penting gitu. Apalagi Gen Z itu kan terkenal
work life balance. Ya, gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya ini istilahnya jadi waktu kalian yang benar-benar dimanfaatin di 1 tahun ke depan. Nah, ini selanjutnya nih mungkin ada harapan nggak untuk Moka selanjutnya bagi Hamim ataupun untuk Tiara sendiri? Pingin tambah gede lagi kah atau apa nih kira-kira? Kalau dari aku pribadi sih, dengan adanya aku di Moka ini berharap gitu bisa belajar banyak, bisa berkembang di sini dan bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat-hebat gitu. Karena kan tadi oleh Bapak bilang bahwa kita nih 40 orang dari latar belakang yang berbeda pokoknya. Jadi kita bisa bertukar pikiran, bisa belajar banyak dengan 44 orang itu. Toh di luar juga kita bisa ketemu orang-orang baru, pejabat-pejabat kayak atau apapun itu yang tentunya bisa menjadikan tambah wawasan gitu bagi kita gitu. Kalau harapannya dari saya pribadi, harapannya ke depan Paguyuban Mojang Jajaka sebagai organisasi yang menaungi kami lebih banyak program kerja yang memang membuat kita terkoneksi dengan berbagai mitra. Baik itu dengan Primary English untuk menciptakan kelas-kelas kreatif, baik itu belajar bahasa Inggris bersama, kita kan ada Rumaja gitu bersama Akang Teteh Rumaja, Akang Teteh Dewasanya juga gitu. Kemudian kita juga terkoneksi dengan orang lain untuk menciptakan program yang tidak hanya kita ada budayanya, maksudnya yang terlalu formal belajar budaya, tapi kelasnya itu kreatif, kita bisa sambil ngapain, kita bisa sambil main, sambil ngobrol tentang budaya gitu. Jadi ini intinya Moka pun tidak menutup untuk kolaborasi ya Betul. dengan Betul siapapun itu ya. Betul. Karena gini ada teman-teman ya misalnya nyampein ke saya, Kang Cena itu kok bisa kolaborasi dengan Moka? Emang kenapa kata saya gitu ya? Nya Cena asa emang bisanya kolaborasi? Ya bisa dong kan mereka juga terbuka kata saya. Silakan aja jangan sungkan, itu kan ada nomor kontak kata saya. Hubungi aja, mereka kok welcome kok untuk beberapa kegiatannya. Lagian kan ini kegiatannya positif. Betul. Ya, Betul kenapa enggak kan Moka juga ikut kolaborasi. Oke ya mudah-mudahan ya tadi istilahnya yang kalian sampaikan ini saya percaya kok teman-teman Moka ini vibe-nya positif gitu ya. Yang tadi ini udah tersaring, terfilter, kepalanya beda-beda, semuanya anak-anak aktif, produktif semua. Kan kalau kita gaul dengan yang positif ke bawah positif dong gitu. Itu manfaatnya salah satu manfaat terkecilnya lah gitu. Jadi, si iya udah punya kegiatan ini dan kedepannya mungkin tidak menutup kemungkinan ada kolaborasi, ada bisnis bareng itu di masa depan tidak menutup kemungkinan kan kayak gitu. Networking itu semakin luas, wawasan itu juga kan penting kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Baik, saya ingin bergeser ke masalah pendidikan nih kalau boleh ya. Ini kan istilahnya menjadi isu bersama nih pendidikan tuh. Kita rasakan bahwa pendidikan semakin tahun semakin lebih baik gitu ya, baik segi fasilitas, sistem dan seterusnya. Tapi mungkin ada nggak setidaknya kalian masukan supaya pendidikan bisa lebih baik lagi nih? Tiara kan udah lulus nih S1, Hamim lagi kuliah. Ada nggak kira-kira masukan apa ya gitu? Ini tidak benar dan tidak salah, hanya opini aja. Kira-kira masukan apa supaya pendidikan kita bisa lebih baik lagi? Kalau menurut saya pribadi, memang pendidikan saat ini tuh sudah bagus banget ya dengan kurikulum-kurikulumnya, inovasi-inovasi barunya. Namun rasanya pendidikan saat ini masih fokus dengan teori. Teori ya, betul. Masih terpaku pada sebuah buku gitu. Yang ada di buku, yang dibacakan, yang ditulis, yang ada di ujian gitu. Nah, mungkin bagusnya kita juga lebih aware untuk praktek. Nggak harus praktek di luar lapangan, tapi sekecil praktek. Ternyata 2 tambah 2 itu sama dengan 4 tuh dari sini gitu. Kita implementasikan dengan hal yang bisa dilakukan dan bisa dilihat langsung gitu, agar terbayang dan lebih membuka gambaran gitu. Oh, ternyata kayak gini. Maksudnya kita nggak terpaku pada buku aja, tapi kita beneran paham, beneran ngerti, bisa melihat dari gak hanya dari deskripsi aja gitu. Oke, jadi pingin lebih banyak praktek ya. Betul. Saya juga sama kok, tipikal orang yang lebih suka praktek daripada teori. Karena langsung ngena kan, langsung hafal gitu, langsung itu kieu gitu. Saya juga sama. Kalau Hamim apa kira-kira Mas? Apa yang disebutkan oleh Teh Tiara sama sih.
dengan apa yang aku alami gitu dari SD, SMP, SMA sampai sekarang kuliah gitu. Sebagai orang yang sering ngantuk ya kalau di kelas aku sering ngantuk gitu. Aku lebih suka dengan praktek gitu. Bagaimana kalau menurut masukan dari aku, bagaimana seorang guru itu bisa apa ya? Membawakan materi-materi itu bukan dengan apa ya, dengan konvensional gitu, tapi Ya. dengan mengikuti tren gitu, mengikuti zaman gitu. Bagaimana bisa masuk ke anak-anaknya gitu, banyak praktek gitu, dan tidak melulu soal guru ngasih materi terus anak ngedapetin materi, tapi harus menciptakan ruang diskusi juga gitu. Ya. Dan yang perlu diperbaiki adalah bukan perlu diperbaiki sih, saran dari saya adalah bagaimana guru ini bisa apa ya, diberikan pelatihan lagi gitu. Upgrading skill Iya, untuk gurunya ya. iya. Oke. Ini masih ada sangkut pautnya dengan pendidikan nih. Saya percaya bahwa selama hidup kalian pasti pernah membaca salah satu buku yang ngena banget, ya. Boleh share satu buku yang menurut kalian, wah ini bagus banget nih menurut saya. Dan kenapa buku itu? Siapa dulu? Tiara dulu, Hamim dulu. Boleh. Oh, Mungkin buku ini juga dibaca oleh orang-orang lain dan mungkin mayoritas pernah membaca buku ini, yaitu Laskar Pelangi. Kayak anak-anak dari pedalaman tapi punya mimpi besar, dan aku ngerasa bahwa itu bener-bener saya gitu. oh iya. Yang dari Cisompet berusaha untuk melangkah dan menggapai mimpi lebih baik gitu dari sebelum-sebelumnya. Bukan untuk menjadi orang yang paling kaya nomor 1 di dunia gitu, tapi untuk meyakinkan bahwa apa yang kita mimpikan itu bisa loh Bisa. kita capai sejauh apapun, sesulit apapun. Itu beneran, buku itu mungkin dibaca saat saya masih SMP dan masih selalu ingin membaca lagi dan lagi untuk jadi salah satu support sistem biar tetap semangat sampai kapanpun. Laskar Pelangi, Andrea Hirata. Betul. Iya. Hamim apa, Hamim? Kalau dari saya sih kebetulan kemarin baru selesai baca buku tentang overthinking. Overthinking. Iya, itu karya Alfi Syahrin gitu. Jadi karena kemarin aku ngerasa sering overthinking banyak hal pokoknya. Ketika aku berkunjung ke kosan temen, ternyata dia punya buku tentang overthinking dan aku baca ternyata emang bagus gitu. Ternyata apa ya, alur ceritanya tuh relate. Jadi kita tuh bisa belajar terkait overthinking yang dia hadapi bagaimana gitu. Oke, menarik ya. Jadi nih teman-teman, Overthinking dan Laskar Pelangi. Ya, ini salah satu buku yang legend juga sih, banyak yang baca dan istilahnya reviewnya positif ya. Betul. Bagus banget. Jadi mudah-mudahan nih rekomendasi 2 buku nih dari itu. Oke. Nah, kalau tadi kan buku ya. Kalau film, suka nonton nggak? Suka. Suka ya. Kira-kira coba share. Film apa yang istilahnya suka banget dan kenapa? Kalau aku karena sempat bercita-cita jadi astronot, suka banget sama film-film berbau astronomi, salah satunya Interstellar. Wow. Karena itu film tuh bukan sekedar hiburan ya, Iya. tapi ada ilmu yang bisa didapat juga dari film yang ditonton gitu. Jadi salah satu film yang emang membekas tuh itu. Terus ada film barat juga, judulnya Independence Day. Oke. Itu pokoknya tentang independence Amerika gitu. Ada alien gitu yang terus diperangi oleh manusia versus alien gitu, dan itu berhasil diselesaikan ketika hari kemerdekaan Amerika kayak gitu. Kalau Interstellar, kira-kira itu kan science fiction ya? Betul. Tapi kan ada sangkut pautnya tentang istilahnya kemungkinan ya dengan rumus-rumus apa gitu ya. Iya. Menurut Tiara nih, nggak benar nggak salah, kira-kira bisa terjadi nggak kejadian kayak gitu? Bisa. Bisa ya? Oke. Kenapa? Karena kan semua apa ya, maksudnya dari berbagai ilmu yang dipelajari seperti fisika, terus ada rumus-rumus yang dipelajari gitu, itu berarti memang ada gitu. Segala hal itu pasti ada karena emang ada gitu. Rumus ini tuh ada karena emang ada kejadiannya gitu, dan itu bisa aja terjadi mungkin ya kalau menurut aku. Tinggal masalah waktu mungkin ya. Iya gitu, tinggal. Karena banyak perdebatan tuh Betul. di film Interstellar tuh. Dan itu saya lihat riset pembuatannya pun kan nggak istilahnya. Gak main-main ya. Pasti pakai apa dulu gitu. Oke, kalau Mim apa Mim? Apa ya?
dari film-film yang membekas mungkin ada satu yang paling membekas, itu film Indonesia sih, Bila Esok Ibu Tiada. Oke, oke. Iya, itu kayak membekas banget, ngebuat nangis banget karena, kita nggak pernah terbayangkan gitu bagaimana kalau suatu saat ibu ibu saya gitu Iya, iya. meninggal gitu dan, dari film itu aku belajar untuk lebih menyayangi ibu dan tidak menyanyiakan waktu, selagi ibu masih hidup gitu. Saya juga percaya sih sebenarnya film juga bisa menjadi salah satu trigger ya. Betul. Yang tadi misalkan yang lagi moodnya jelek, tonton deh film ini, coba lihat tuh bisa jadi semangat lagi, saya percaya. Kalau musik nih, ini kan anak muda itu cenderung lekat dengan musik yang lagi dengerin. Boleh nggak share? Apa ya? Lagi dengerin lagu apa? Pokoknya aku fans Taylor Swift, jadi setiap hari selalu dengar lagu Taylor Swift. Swifties abis. Kalau Ami apa? Kalau aku sih yang ada di Spotify kan suka ada 50 teratas Oke. Indonesia, 50 teratas global. Itu aja sih yang diputar. Oke, jadi yang istilahnya lagi hits aja Iya, ya. yang lagi hits aja. Taylor Swift itu kan ini ngobrolin Taylor Swift ya. Tahu nggak lagu apa yang paling disukai dari Taylor Swift? Lagu sebenarnya hampir semua suka sih, cuman yang paling sering didengerin itu Lover. Lover. Iya. Oke, selanjutnya nih ada sebuah tagline yang istilahnya sering kita lihat, sering kita baca, bahkan kita sering denger nih mengenai Indonesia Emas. Ya. Ini sekitar mungkin 20 tahunan lah dari sekarang. Yang mana mungkin harus kita persiapkan dan kita harus optimis bareng-bareng. Tapi pertanyaan saya adalah seoptimis apa Tiara sama Hamim melihat nanti nih 20 tahun lagi? Hamim dulu, Tiara dulu. Tiara dulu. Oke, Indonesia Emas 2045. Itu sudah sering banget dibahas dari tahun-tahun sebelumnya. Namun ini ada dua sisi. Oke. Kadang kita ngerasa setiap ada banyak permasalahan, baik itu pemerintah atau dari permasalahan remaja-remaja pemuda saat ini gitu, atau misal kita dengar permasalahan bapak anak dan lain kriminal itu sering banget ngerasa kayaknya mungkin agak susah ya mencapai Indonesia Emas 2045. Tapi ketika kita mengikuti berbagai program, ketika kita berada di tempat yang memang berkumpul dengan orang-orang yang positif, keyakinan itu mulai tumbuh. Apalagi kita melihat bahwa pemuda saat ini tuh mulai bersinergi. Biasanya orang itu pengen paling tinggi. Saya nomor satu gitu. Tapi saat ini banyak sekali pemuda yang mulai terbuka untuk bersinergi, bahwa mencapai sesuatu itu memang harus bersama-sama. Baik itu bidang pertanian atau bidang lingkungan, kita benar-benar harus bersama. Bukan untuk terlihat paling baik di mata orang, tapi bagaimana kita mencapai satu tujuan bersama-sama dengan sinergi yang kuat. Karena ini nggak bisa dilakuin oleh satu orang saja, oleh satu komunitas saja, tapi kita benar-benar harus bersinergi. Sehingga ketika bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, rasanya yakin sih Indonesia Emas ini akan ada jika memang sinergi ini selalu kita upayakan. Kita selalu berkolaborasi, terkoneksi, kemudian kita juga bersama pemangku kebijakan, bukan hanya sekedar kita ngejudge gitu. Rata-rata kan orang, saya demo regulasi ini salah gitu, tapi kita juga tidak tahu solusinya apa. Nah, mungkin jika kemudian kita tidak hanya mencela, tidak hanya kita komplain, tapi kita juga ciptakan solusi bersama dengan ruang-ruang diskusi publik yang semakin banyak, saya yakin bahwa kita akan mencapai Indonesia Emas itu, bahkan mungkin sebelum 2045. Amin. Optimis ya. Hamim gimana? Menurut saya tergantung dengan pemudanya hari ini gitu. The youth of today are the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan gitu. Kita yang hidup saat ini nih, Gen Z ini yang menentukan Indonesia Emas tahun 2045 itu bagaimana gitu. Apakah ini bisa menjadi bumerang atau bisa menjadi manfaat. Jadi menurut saya Indonesia Emas tahun 2045 itu bagaimana pemudanya di hari ini gitu. Oke. Ini kita gerakan bareng-bareng ya. Iya. Kita istilahnya usahakan bareng-bareng. Karena betul tadi Tiara sampaikan, ini pekerjaan kolektif nih. Jadi bukan hanya tugas pemerintah aja, bukan hanya tugas yang tua-tua aja, tapi yang anak kecil, anak yang muda, orang tua, semua kita berusaha ke sana gitu. Kita bahu-membahu, gimana caranya
ya kita lebih sejahtera lah intinya kayak gitu ya, dan bisa bersaing di skala internasional gitu ya. Amin ya. Amin. Oke. Oke, ini mungkin sesi pertanyaan. Ada pertanyaan dulu sebelum ada pertanyaan terakhir. Nanti ada pertanyaan terakhir itu terkait ini closing statement aja sih. Kalau boleh tahu Pak Rikrik sekarang umurnya berapa? Umurnya 30 sekian. Iya. 30 sekian. Oke. Kalau misalnya waktu bisa diputar ke umur 20-an gitu, apa sih yang akan dipersiapkan oleh Pak Rikrik menuju tua gitu? Menuju tua ya. Oke, lumayan juga ya pertanyaan. Apa yang dipersiapkan? Mungkin saya akan lebih memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Apalagi sekarang sudah ada AI ya. Itu kebantu banget. Kayak kerjaan-kerjaan dulu itu nggak kebayang loh. Bener. Ya, jadi kita tuh bisa lebih efisien, bisa lebih produktif. Pokoknya bisa lebih cepat lah intinya gitu. Jadi kerjaan-kerjaan yang hanya istilahnya ya repetitif yang itu bisa lebih cepat selesai. Itu yang pertama mungkin ya. Jadi kalau misalkan gitu bisa kembali lagi, which is itu nggak mungkin ya. Tapi nggak tahu ya nanti di masa depan ada lorong waktu nggak? Tadi kan bicara Interstellar itu Iya. kan masalah waktu tuh Waktu. balik lagi. Kalau misalkan kembali lagi mungkin kayak buku ini nih Henry Manampiring, dia kan menulis buku yang baru 50 to 20, tahu nggak? Pokoknya adalah Belum. bukunya itu dia kan umur 50 tahun. Jadi nulis pesan ke dia umur yang 20 tahun. Oh. Jadi katanya nggak apa-apa loh kamu insecure, nggak apa-apa loh kamu telat nikah. Banyak lah pokoknya kata-kata kayak gitu ya. Ya saya juga mungkin tadi kalau misalkan bisa kembali yang pertama yang itu ya, efisiensi waktu. Karena terlalu banyak waktu yang kayaknya dibuang sia-sia gitu. Kalau udah umur segini ternyata oh iya ya, ada penyesalan dikit lah. Yang kedua mungkin saya kurang nongkrong. Lamun bahasa Sunda mah kurung batokeun gitu. Terlalu banyak diem gitu. Meskipun saya kuliah di luar Garut gitu ya, tapi pas di Bandung pun jarang main. Nggak tahu ya. Dan itu agak menyesal juga gitu. Jadi teman agak nggak terlalu banyak, daerah juga nggak terlalu tahu misalkannya gitu. Mungkin itu dua itu mungkin. Yang paling utama sih ya mungkin pingin lebih disiplin masalah waktu aja sih. Karena kerasa banget kalau misalkan udah umur segini, wah nyesalnya itu gitu ya. Nggak dulu pas jam kos kuliah kenapa nggak main gitu misalkannya ntar kemana gitu sama teman-teman kuliah gitu, atau nggak nongkrong di mana misalkan, itu sih hal kayak gitu aja. Kalau itu andai waktu bisa diputar kembali, kalau misalnya untuk kedepannya nih, rencananya mau seperti apa gitu dan apa yang harus dipersiapkan untuk kedepannya? Ini pertanyaannya hampir mirip dengan cinta kemarin ya. Jadi Pak Cena ya intinya sama lah gitu. Untuk saat ini sih saya akan fokus ke diri saya sendiri dan keluarga sih. Saya tuh terkesima dengan sebuah reels yang muncul di Instagram gitu ya. Dia tuh ya videonya sih singkat, dia itu hanya seorang bapak-bapak yang nyiapin kehidupan sehari-hari. Cuman captionnya bagus. Captionnya itu adalah menjadi bapak ya dan mempersiapkan kematian. Saya juga kayak gitu. Karena umur nggak ada yang tahu ya. Iya. Iya. Jadi saya juga lagi mempersiapkan kematian, mungkin ya bekal ya. Kemudian bapak nih, karena gini, kalau udah jadi orang tua mah ada daddy issue. Ada kekhawatiran tersendiri, ini anak saya gimana? Kayaknya orang tua kalian juga sama kok. Dan kalian juga nanti akan merasakan. Jadi si pemikiran tuh udah berubah. Gitu ya. Jadi kayak kesenangan sendiri itu udah bukan berarti nggak ada me time, masih ada sih. Cuman kalau kayak lagi misalnya ngelamun, duh ini anak kuliahnya gimana ya gitu. Nyampe nggak ya kuliahnya. Terus yang paling penting tuh dia happy nggak ya belajar. Itu. Jadi ada beberapa kekhawatiran lah gitu. Sama sih sebenarnya, kan katanya bilang Gen Z ini istilahnya banyak mental health ya katanya, padahal mah sama aja, tiap generasi itu punya insecure-nya masing-masing, cuman beda-beda aja gitu ya. Oke. Kalau Tiara ada nggak? Mungkin lebih ke primary English-nya. Karena kan primary itu salah satu lembaga pendidikan nih yang ada di Kabupaten Garut. Kira-kira apa strategi yang mungkin ke depan akan dilakukan, baik itu untuk mencerdaskan orang-orang Garut dalam berbahasa Inggris, kemudian harapannya kira-kira ada mungkin seperti regulasi dari pemerintah kah, atau berkolaborasi dengan pemerintah, atau kayak gimana? Itu terkait ini ya. Saya percaya dengan gerakan bareng-bareng sih. Makanya
samalah dengan Mocha. Primaries itu tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan siapapun gitu. Meskipun apakah kan banyak yang bilang, oh berarti primaries mah kolaborasi nanti dengan bidang bahasa misalkan yang bahasa aja. Enggak kan? Kami kolaborasi bahkan lintas apa aja, kadang komunitas. Kenapa Cina melakukan ini? Karena itu adalah salah satu ikhtiar gimana caranya. Kan kalau gini nih, 5 atau 10 tahun yang lalu ya ini ya, karena primaries kan hampir 16 tahun nih. Jadi 10 tahun yang lalu itu banyak yang bilang kayak gini, pemikiran itu banyak yang jangan naon sih belajar bahasa Inggris. Ya, kan kalau sekarang mah udah banyak yang paham. Ya, beda kalau 10 sampai 10 tahun ke belakang itu banyak jangan naon sih. Makanya kita banyaklah berkolaborasi dengan teman-teman. Ya kita semudah, sesimpel ngobrol deh gitu. Bahasa Inggris yang naon. Nah ini loh kita kasih tahu ya. Sekarang mah udah gampang. Tuh di dunia kerja ada persyaratan mampu berbahasa Inggris ya. Kemudian ketika ada yang mencari beasiswa ke luar negeri, itu udah syarat mutlak. Iya. Harus bisa. Akan teman-teman ada yang ngejar LPDP, ya kalian lebih paham lah. Ada yang ngejar beasiswa apa, tetap bahasa Inggrisnya mah aya wae. Aina Hamim kuliah sastra Arab. Aya bahasa Inggrisna pelajaran. Aya. Padahal bahasa Arab gitu nya. Informatika geningannya ya kuliah kemanapun bahasa Inggris ternyata ada aja gitu. Makanya tugas primaries itu adalah gimana caranya pertama itu ya supaya bahasa Inggris itu sama kayak pelajaran lain loh gitu. Bisa dipelajari selama mau gitu. Dan tadi sabar, nggak ada yang instan. Makanya program di kita itu tidak ada tagline-nya dalam sebulan langsung cas-cis bahasa Inggris, nggak ada. Karena kita percaya dengan proses dan kemauan gitu. Gitu. Mungkin itu. Dikit lagi karena penasaran. Siapa sih role model kalian yang jadi panutan nih? Dalam bersikap atau di sosial media ada nggak? Ada. Tiara siapa? Sebenarnya saya melihat, mungkin ini orang politik ya, Oke. Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau adalah salah satu-satunya presiden Indonesia yang perempuan. Karena saya adalah perempuan, jadi saya gimana caranya saya itu seperti beliau, bukan dalam artian pandangan politiknya, tapi bagaimana beliau mempertahankan apa yang mungkin menurut beliau benar. Bagaimana yang mungkin orang-orang menganggap itu salah, mungkin orang-orang menganggap bahwa itu jelek gitu, itu tidak boleh dilakukan, tapi beliau melihat dari sudut pandang lain dan beliau percaya bahwa ini ada manfaatnya gitu. Saya selalu mengidolakan cara beliau berpikir dengan keberaniannya, dengan menentang apapun, dan beliau itu selalu percaya, mungkin beliau lakukan itu karena beliau percaya bahwa itu adalah mimpi yang harus beliau upayakan gitu. Dan beliau karena dengan keberaniannya itulah beliau bisa menjadi satu-satunya presiden perempuan di Indonesia. Oh, menarik. Hamim, siapa nih? Kalau dari saya pribadi, role model mungkin lebih ke orang-orang di sekitar saya sih. Saya melihat ada ketua di salah satu organisasi gitu. Saya melihat beliau ya role model saya gitu. Saya ingin seperti beliau karena dilihat dari kepribadiannya, kesungguhannya, bagaimana beliau bisa respect terhadap orang-orang, itu membuat saya kayak wah, ternyata saya terinspirasi dari beliau dan saya ingin menjadi seperti beliau gitu. Oke. Ini mungkin terakhir dari saya pertanyaan, yaitu terkait ada pesan nggak bagi teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang gitu ya, bagi teman-teman istilahnya apapun itu, misalkan pesan ataupun kesan dari kalian, sekaligus mungkin closing statement dari Tiara dan Hamim, silakan. Kalau dari saya pribadi, teman-teman semuanya, percayalah harus selalu mencoba apapun itu gitu. Jarib walahi takuna arifan. Cobalah maka kalian akan mengetahui gitu. Ya sering-sering mencoba gitu. Selagi masih muda, selagi masih kuliah, masih sekolah gitu. Apa salahnya kita selalu mencoba hal-hal yang belum kita belum kita ketahui, belum kita bisa gitu. Sehingga kita bisa belajar kalau ternyata kita tuh passion di bidang itu gitu. Kita mengetahui jati diri kita itu dengan mencoba gitu. Oke, Tiara apa? Kalau dari saya, titip pesan, jangan hidup untuk menyesal. Jangan menjadi orang yang akan menyesal di kemudian hari. Jadi apapun rintangannya, push your limit. Percaya bahwa kalian itu bisa. Percaya bahwa apapun rintangannya, sesulit apapun, bahwa mimpi kalian itu harus diusahakan. Ya, amin ya. Jadi Amin. ini istilahnya ya mudah-mudahan kita bisa ngejar apa yang kita inginkan ya. Baik,
Makasih ya ini untuk obrolannya. Mudah-mudahan mimpi-mimpi yang tadi kita obrolkan tercapai ya. Amin. Kemudian untuk kegiatan Hamim yang lagi kuliah juga lancar di Jakarta Amin. ya. Meskipun jauh nih 6 sampai 7 jam, mudah-mudahan lancar sampai selesai lah. Amin. Tiara juga nih selanjutnya, meskipun udah tinggal wisuda ya, kejar selanjutnya Tiara. S2 lah. Bisa ya? Amin. Amin. Amin, amin ya. Lanjut. Jadi saya pingin denger nanti ketika misalkan ketemu lagi atau podcast lagi, Mm-mm. Pak, saya lagi kuliah S2 di Inggris misalnya. Wis, Ya, amin. amin ya. Amin. Hamim misalkan nanti podcastnya, Pak, saya lagi pertukaran pelajar di Amerika. Amin. Amin. Tidak menutup kemungkinan ya. Jadi kejar setiap peluang kejar. Dan juga untuk Moka, kegiatan Moka ke depannya, kalian istilahnya sedang mengemban tugas. Semoga dikasih kelancaran, kemudahan. Salam buat teman-teman yang lain juga ya. Semangat terus positif dan juga untuk Paguyuban salam juga. Lancar semua ya. Amin. Dan untuk Jawa Barat nih, juara ya. Amin. Insya Allah Amin. juara. Mohon doanya, Kak. Nuhun ya Tiara Hamim. Baik teman-teman, itulah Mojang Jajaka Kabupaten Garut. Terima kasih.